kelompok 10 membahas tentang waiting prediction. Oke, di sini kita udah ada kandungannya. Yang pertama itu di sini ada import OS, import Pandas, import NAPI, ASNP. Nah, di sini gunanya OS ini berbuat interaksi dengan sistem yang ada di laptop. Terus yang di sini ada import Pandas, ASPD itu bertujuan untuk memunculkan library berbentuk tabel. Terus yang di sini ada import NumPy. Import NumPy itu memunculkan library berbentuk numbering. Nah, di sini ada start sama dengan 2002 dan end sama dengan 2022. Nah, kita ngambil datanya itu dari tahun 2022, dari tahun 2002 sampai ke 2022. Nah, sebelum itu di sini ada if dan else. Gunanya if dan else di sini ini untuk mengambil data yang mengambil datanya, kita pakai datanya dari betting titik CSV. Oke. Setelah itu untuk mengelompokkan tabel di IDFG dan memfilter lambda X, kita di sini tuliskan betting sama dengan betting groups IDFG groups K sama dengan false. Filter lambda X titik 2 X titik sub 0 lebih besar dari 1. Oke, habis itu kita running. Setelah di running ini muncul nih tabel. Di sini muncul nih, udah. Di sini muncul tabel yang nanti kan kita mau mengelompokkan sesuai IDFG. Nah, sekarang udah muncul nih sesuai IDFG. Nah, terus habis itu ada terus Nah, di sini ada Dev Next Season. Dev Next Season ini bertujuan di sini kita mengurutkan data berdasarkan kolom season secara berurutan atau ascending. Nah, terus bertujuan mengurutkan data berdasarkan musim dan juga player next war. Karena kita di sini dituliskan nih next season, terus player sama dengan player story, always season, player next war, player war, shift, min 1, patron, player. Terus di sini ada betting sama dengan betting groups, IDFG, groups K sama dengan false, apply, next, underscore season. Nah, di sini kita ada nyampe betting rules. Nah, di sini ada betting rules. Nah, di sini betting rules sum. Itu gunanya untuk menghitung atau menjumlahkan setiap nilai rules dalam kolom data frame. Dan di sini ada complete calls. Complete calls itu gunanya untuk bertujuan untuk memilih kolom-kolom pada data frame yang memiliki nilai rules dan menambah kolom next one dalam seleksi tersebut. Terus kita running, nah sekarang muncul nih tadi. Nah di sini ada betting types memberikan tujuannya untuk memberikan tipe pada tabel yang ada. Misalnya di sini kita tuliskan betting datives betting titik dative sama dengan objek. Nah di sini bakalan muncul nih setelah kita running. Ini bakalan muncul name sama dengan ini objek, names objek, tools objek, add range objek, dative objek. Terus di sini ada lagi del betting. Del betting ini berfungsi untuk menghapus data tabel yang tidak berfungsi. Contohnya yang kita hapus di sini adalah del betting x range dan del betting goals. Berarti kita menghapus ini di tabel yang atas. Terus lagi, di sini ada betting teams kode. Nih, betting teams kode itu bertujuan untuk memberikan data
variabel yang baru dalam data frame kolom ini bersifat numbering. Terus di bawahnya itu ada batting full, gunanya untuk membuat salinan data frame untuk menyimpan atau menduplikasi frame. Oke, selanjutnya ada batting drop. Nah, yang ini itu gunanya untuk menghapus baris-baris yang mengandung nilai nol. Hasil akhir data frame yang tidak memiliki nilai nol itu batting biasa, sedangkan batting full masih lengkap data-datanya. Dan scalar linear model bridge itu gunanya untuk mengimpor kelas bridge dari modul linear ke modul pustaka. Yang scalar feature selection digunakan untuk memilih fitur berurutan berdasarkan kinerja model. Yang split time series split berguna untuk deret waktu. Yang fitur cell 20 memberikan jumlah fitur yang akan dipilih melalui direction kuat. Remove kolom berguna untuk membuat daftar yang berisi nama kolom yang akan dihapus. Select kolom digunakan untuk membuat variabel yang berisi nama-nama kolom yang akan dipertahankan. Nah, selanjutnya itu ada dengan cara variabel akan berisi nama-nama kolom yang akan dipertahankan untuk dianalisis. Sementara remove kolom mencakup nilai yang dianggap tidak perlu. Scalar min-max scalar import min-max gunanya dengan melakukan skala min-max. Nilai fitur-fitur akan diubah dalam rentang 0 sampai 1, berguna saat menggunakan algoritma mesin learning. Yang predictor list. Oh ya, ini bisa di skaliran munculnya seperti ini. Selanjutnya ada predictor list. Gunanya dengan langkah 2 ini kita mendapatkan fitur yang dipilih oleh sequential fitur selector dan dapat menggunakan data sebagai analisis. Nah, selanjutnya di sini ada back test. Itu juga belum mulai videonya nanti. Fungsinya untuk melakukan pengujian ulang menggunakan data dari waktu dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan memeriksa sesuai dengan nilai aktual. Dan di sini ada prediction yang fungsi untuk melakukan pengujian kembali dan menggunakan fitur-fitur yang telah dipilih pada data frame mapping. Nah, di sini ada prediction set. Bentuknya mencakup baris, dan yang ini itu baris, yang dua itu kolom. Nah, selanjutnya ada from scalar matrix import min underscore square error. Fungsinya itu untuk menghitung nilai rata-rata dari squad error, menghitung rata-rata dua aktual dan prediksi. Nah, selanjutnya ada the group
season atau musim. Yang selanjutnya ada name predictor, itu untuk menambahkan beberapa kolom baru dalam daftar prediktor lainnya. Terus ada main square error, itu untuk menguji kembali data yang sudah diolah kembali. Yang terakhir ada, nah selanjutnya ada main square error. Nah itu berfungsi untuk menguji kembali data yang sudah diolah dan lalu dirun, kemudian muncullah ID table yang seperti ini. Dan ini hasilnya terakhir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.